Pemirsa, ribuan orang mengikuti prosesi pemakaman para siswi dan korban tewas dalam serangan rudal balistik yang dilakukan Zionis Israel dan Amerika Serikat yang menyasar sebuah sekolah dasar. Ya, sebanyak 165 orang termasuk anak-anak dilaporkan tewas dalam serangan ini. Ribuan orang terlihat berkumpul di Minap untuk mengikuti prosesi pemakaman para siswi dan korban lainnya yang dilaporkan tewas dalam serangan yang dilakukan Zionis Israel dan Amerika Serikat. Media Iran melaporkan sebanyak 165 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan terhadap sekolah dasar putri Shajareh Tayyebe di Iran Selatan pada hari Sabtu. Prosesi pemakaman pun berjalan dengan penuh haru ketika banyak peti mati siswi dan korban lainnya diarak melalui jalan-jalan Minap. Iran pun mengutuk serangan tersebut dan menyalahkan Amerika Serikat dan Zionis Israel atas tewasnya ratusan siswa sekolah dasar. Sementara pihak Israel dan Amerika Serikat mengklaim tidak mengetahui adanya operasi di wilayah tersebut dan mengatakan akan melakukan investigasi terkait masalah ini. Pemirsa, saling serang antara Amerika Israel dengan Iran 4 hari terakhir menjadi ajang untuk unjuk kekuatan tempur ketiga negara. Iya, Iran selama ini pemirsa menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki militer kuat, mampu menyerang Israel dan Amerika secara simultan. Hal ini menunjukkan peta kekuatan ketiga negara dalam konflik kali ini memiliki keunggulan masing-masing. Look how Iran. Listen to that sound. 4 hari pasca serangan awal ke Iran, tensi geopolitik di Timur Tengah makin panas hingga meluas ke sejumlah negara di Timur Tengah. Adu kekuatan Amerika Serikat, Israel dan Iran terus berlanjut dan terlihat perbedaan kekuatan militer hingga operasional. Dari Global Firepower tahun 2025, personel militer ketiga negara terbanyak dikuasai Amerika Serikat dengan 2,1 juta personel. Sementara kekuatan darat, kekuatan laut, serta kekuatan udara dan nuklir masih dikuasai Amerika Serikat. Jika dibandingkan Iran dengan Israel, hampir seluruhnya dikuasai Iran yang lebih unggul di segala aspek yang hanya kalah di kekuatan nuklir. Namun jangan lupa Israel memiliki Iron Dome yang melindungi warga dan infrastruktur sipilnya yang menjadi sorotan setelah rudal pencegat misil ini mengalami malfungsi. Butuh miliaran dolar untuk mengembangkan Iron Dome yang akan menghancurkan rudal yang masuk ke Israel. Setidaknya Israel memiliki 10 baterai Iron Dome yang tersebar di sejumlah wilayah. Salah satu rudal yang digunakan yakni rudal Tamir berfungsi sebagai misil pelacak dengan harga 20.000 hingga 100.000 dolar untuk satu peluru kendali. Sistem pertahanan canggih ini ternyata juga punya kelemahan yang diduga memiliki titik jenuh yang tidak mampu menahan rentetan serangan simultan seperti yang diduga gagal menangkal serangan rudal Iran. Sementara itu, ratusan demonstran berkumpul di kota New York pada hari Senin untuk memprotes serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran saat eskalasi konflik di Timur Tengah memasuki hari ketiga. Para pengunjuk rasa berkumpul di Columbus Circle membawa spanduk slogan anti perang, jangan ganggu Iran, dan hentikan pemboman. Sembari berarak melalui kota, para pengunjuk rasa menyerukan penghentian segera operasi militer, mendesak pemerintah untuk fokus pada kesejahteraan warga negara daripada terus melancarkan konflik.
Pemirsa, aksi kecaman serangan Amerika Serikat Israel kepada Iran juga terjadi di Amerika Serikat sendiri. Ya, masa menentang aksi yang dinilai sebagai perang ilegal tersebut. Demonstran berkumpul di luar balai kota Los Angeles untuk memprotes serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Para pengunjuk rasa memegang sejumlah papan yang bertuliskan kecaman atas serangan yang menggugurkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Mereka menilai ketegangan ini dapat berakhir apabila Amerika Serikat juga menghentikan pemboman yang juga menghancurkan sekolah putri tersebut. Peserta juga menilai serangan yang menewaskan lebih dari 700 korban ini juga dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Aksi ini merupakan salah satu dari serangkaian aksi yang digelar di seluruh negeri atas terjadinya perang ilegal tersebut. Pemirsa, akibat Iran memblokir Selat Hormuz, untuk sementara waktu Indonesia tidak akan mengimpor migas dari Timur Tengah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia akan mengimpor migas dari Amerika. Keputusan Iran menutup Selat Hormuz akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel membuat harga minyak dan gas alam dunia melonjak. Sejak Selat Hormuz ditutup, harga minyak mentah naik hingga 12% atau 78,2 juta dolar Amerika Serikat per barel. Kondisi ini diprediksi akan berdampak terhadap pasokan dan harga migas di Indonesia. Mengingat selama ini sebanyak 20 hingga 25% pasokan minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah melewati Selat Hormuz. Untuk mengatasi masalah ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menyiapkan beberapa skenario untuk memastikan ketersediaan migas nasional selama Selat Hormuz ditutup. Salah satunya tidak mengimpor minyak mentah dari negara Timur Tengah dan dialihkan dari Amerika Serikat. Kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mengambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia. Setiap hari lebih dari 20,1 juta barel minyak mentah melintasi jalur ini. Volume tersebut hampir 25% dari total perdagangan minyak dunia. Selain itu sekitar 70% ditujukan ke beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz bisa memicu kenaikan harga migas dunia. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran masih berlangsung. Iran juga masih menutup Selat Hormuz dan belum ada kepastian kapan akan kembali dibuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperingatkan potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri menyusul konflik di Timur Tengah. Ya, meski demikian tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari Amerika meningkat serta organisasi negara-negara pengekspor minyak turut menambah kapasitas produksi. Kan sekarang memang udah naik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperingatkan potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri menyusul memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Erlangga menyatakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran dinilai menjadi pemicu utama terganggunya pasokan energi global yang dapat berdampak langsung pada harga minyak domestik. Erlangga mengungkapkan tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari Amerika Serikat meningkat serta organisasi negara-negara pengekspor minyak turut menambah kapasitas produksi. Selain itu, pemerintah juga memiliki antisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah setelah menjalin nota kesepahaman untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut. Satu di antaranya yakni kerjasama PT Pertamina dengan sejumlah perusahaan energi asal Amerika Serikat. Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraina kan naik, tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan
OPEC juga meningkatkan kapasitasnya. Nanti kita monitor dulu aja. Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent tercatat di posisi 78,83 dolar Amerika per barel, naik 1,4%. Sementara itu, harga minyak mentah WTI Amerika naik 1% menjadi 71,97 dolar Amerika per barel. Pemirsa, sejumlah bangunan dan infrastruktur di kota Iran hancur usai dibombardir Amerika Serikat Israel. Bahkan pemirsa, serangan juga turut merusak bangunan bersejarah yang berada di tengah kota Iran. Kobaran api besar terlihat di Isfahan, Iran setelah sebuah drone Israel menghantam sebuah bangunan dan memicu kebakaran. Serangan yang menyisir fasilitas umum ini membuat warga yang berada di lokasi panik. Sejumlah jalan di ibu kota Iran, Teheran juga terlihat mengalami kerusakan parah. Kerumunan orang berlari menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha menolong korban luka yang tertimpa reruntuhan serta terkena ledakan. Pecahan kaca dan kantong-kantong jenazah menghiasi sejumlah jalan kota Teheran. Namun demikian, pihak terkait belum melaporkan secara pasti mengenai jumlah korban tewas. Serangan Zionis Israel dan Amerika juga mengakibatkan kerusakan pada Istana Golestan yang bersejarah di Teheran. Kerusakan terjadi akibat dampak dari ledakan rudal-rudal dan drone yang menyasar wilayah Teheran. Kerusakan sebagian besar terjadi di bagian dekoratif dan terlihat secara menyeluruh di seluruh kompleks Istana Golestan. Istana Golestan sendiri merupakan salah satu situs warisan budaya di Iran yang terletak di pusat Teheran dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO.